dimatikan, yaitu pertama harap mematikan mic saat ibadah berlangsung. Dan apabila ada hal-hal yang perlu disampaikan, mungkin Bapak Ibu boleh mengetik di dalam melalui chat. Setelah itu, sekalipun mic di dalam keadaan dimatikan, berharap kita tetap menaikkan pujian di tempat kita masing-masing. Kita juga mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Dan yang terakhir adalah kami mengharapkan Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah ini sampai akhir, karena pada akhir ibadah akan ada foto bersama. Sekedar informasi, video-video yang akan kami tayangkan adalah video-video yang sudah yang kami tayangkan sebelum PPKM. Jadi Bapak Ibu, jadi kami tidak mengadakan taping pada saat PPKM. Baik, sebelum ibadah akan dimulai, kita dengarkan kata sambutan dari Pak Widianto Yong selaku Direktur SKK. Iya. Selamat malam, Shalom Bapak Ibu, para orang tua siswa dan komite orang tua siswa, juga Korlok, para kepala sekolah, dan tentu juga Bapak Ibu guru semua. Apakah suara saya terdengar, Bu? Terdengar, Pak. Baik. Ya, pertama-tama tentu saya ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan, dan saya juga ingin mengajak kita semua bersyukur karena kita sudah memang membiasakan diri untuk memulai sebuah pembelajaran semester baru itu dengan melakukan ibadah bersama. Ya, tujuannya apa? Tujuannya tentu tidak lain adalah bahwa kita ingin menunjukkan bahwa hanya bersama dengan Tuhan kita bisa menjalani semester yang baru ini dengan kekuatan yang dari Tuhan, dengan pertolongan yang dari Tuhan, supaya semuanya bisa lancar kita selesaikan sampai akhir semester. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, tentunya selama kita masih ada di dalam masa pandemi, kita tahu bahwa angka yang terpapar ternyata masih tinggi dan semakin tinggi sehingga pemerintah memperlakukan PPKM darurat. Tentunya apa yang kita lakukan di dalam kegiatan pembelajaran di tahun ajaran baru semester ganjil 2001-2022 ini pastinya akan menghadapi banyak keterbatasan, Bapak Ibu. Dan karena itu kami tentunya juga ingin mengajak partisipasi dari para orang tua murid, komite orang tua murid juga tentu, dan para siswa, siswi, supaya kita boleh bekerja sama sebagai mitra untuk bagaimana mengupayakan agar kegiatan pembelajaran walaupun masih tetap kita lakukan secara online, tetapi semuanya itu bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, sekali lagi walaupun di dalam keterbatasan yang ada. Dan pada akhirnya, saya mewakili juga Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen Ketapang, menaikkan doa agar kiranya kita semua bisa menjalani semester baru ini di dalam anugerah pertolongan dan kasih karunia Tuhan, dengan tetap memohon agar Tuhan juga yang menolong kita semua tetap sehat, tidak terpapar, dan kemudian tentunya juga kita berharap bahwa anugerah Tuhan senantiasa menaungi, melindungi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pak Widianto untuk kata sambutannya. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam ibadah. Mari kita bersaat teduh sejenak.
Silakan Ibu Ika. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk setiap keberadaan kami pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada saat ini. Tuhan, inilah bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kami mampu mengatur hidup kami Tuhan, namun semuanya hanya karena anugerah dan kasih kemurahan-Mu dalam hidup kami. Sebagai orang tua siswa, sebagai guru, sebagai warga sekolah Tuhan, yang akan memulai tahun ajaran baru, kami mau datang di bawah kaki Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami, seluruh keluarga kami, seluruh anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan kiranya Engkau memberkati ibadah kami malam hari ini, Engkau menyegarkan jiwa kami dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Sebab kami percaya Tuhan hanya kebenaran firman-Mu itulah yang memberikan kami hidup. Memberkati hamba-hamba-Mu yang akan melayani, memberkati setiap jaringan internet yang ada Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya Engkau menguasai atmosfer yang ada hari ini. Kami percaya bahwa setiap kami mengalami Tuhan, setiap kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan malam hari ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan dan membuka ibadah kami. Haleluya. Amin. Sekalipun di dalam lembah kekelaman, kita percaya bahwa Allah tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Bahkan di saat ini, di saat pandemi yang mungkin melanda seluruh dunia, tak sedetik pun Dia meninggalkan kita. Mari kita naikkan pujian ini, tak sedetik pun. Puji Tuhan, hari ini kita bisa merasakan kehidupan dari musim lepas musim. Kita percaya bahwa Tuhan Allah bersama-sama dengan kita, bahwa Dia adalah Bapa yang setia yang pernah meninggalkan kita. Mari kita naikkan pujian kita, tak sedetik pun.
Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, seperti kita tahu bahwa badai COVID-19 ini juga berdampak dan menerpa beberapa keluarga besar SKK. Di antaranya adalah keluarga Ibu Saula. Berikut kita akan menyaksikan sebuah kesaksian yang indah dari beliau, bagaimana beliau akan menceritakan beliau tetap kuat, tetap berpengharapan dan bersukacita ketika badai itu menerpa keluarganya. Tetapi sebelumnya, mari kita angkat satu pujian yang indah, lagu Sukacita Surgawi. Mari Bapak Ibu orang tua terkasih untuk mengikuti ibadah ritual kita mau bersama-sama bersukacita. Kita boleh bangkit berdiri bersama keluarga kita menyanyikan lagu penuh sukacita surgawi. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih keluarga besar SKK. Puji Tuhan, malam hari ini saya diberi kesempatan sedikit memberikan kesaksian bagaimana Tuhan menyertai keluarga kami melewati badai COVID-19. Pada awal April kemarin, papa mama saya terpapar COVID-19 sesuai dengan hasil swab antigen dan PCR swab. Saat itu kami juga merasakan ketakutan yang luar biasa karena papa mama saya usianya juga sudah lanjut 75 tahun dan mereka sangat ketakutan sekali saat itu. Mereka tidak tahu apakah bisa bertahan atau tidak. Siang hari itu kami membawa mereka untuk dirawat di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Cibubur, dan puji Tuhan, dokter, suster, perawat semua, bahkan tempat kamar isolasi mereka juga Tuhan sediakan saat itu. Dan saat mereka masuk ruang isolasi, mereka hanya bisa menatap saya dan bilang, doakan kami ya gitu. Saat itu memang sungguh sebagai anak saya sangat sedih sekali ya. Apakah mereka masih bisa diselamatkan atau tidak? Dan setelah itu kami kembali melakukan tes PCR
Kemudian kakak saya ternyata juga positif COVID-19, dan karena kondisinya juga yang tidak memungkinkan, akhirnya kakak saya juga dirawat di rumah sakit yang sama, satu lantai dengan papa mama saya. Saat itu hati saya sungguh sangat sedih karena saya tidak tahu kenapa Tuhan berikan pergumulan ini kepada keluarga kami. Dan selang beberapa waktu kemudian, saya dan anak saya serta suami kembali melakukan tes PCR, dan hasilnya saya dan anak saya kembali positif COVID-19. Hari itu adalah Paskah, hari Minggu hari di mana Tuhan Yesus bangkit. Saya percaya apapun yang terjadi dalam hidup saya, hidup kami sekeluarga ada dalam rencana Tuhan. Kemudian menyusul juga asisten rumah tangga kami terpapar juga COVID-19, sehingga kami total berenam yang mengalami COVID-19. Kami sungguh mengucap syukur saat itu dukungan dari teman, saudara, sahabat, bahkan tetangga yang luar biasa support kami dan tidak henti-hentinya mendukung kami. Kami percaya itu perpanjangan tangan Tuhan mengasihi keluarga kami, dan saya juga percaya itu salah satu bentuk bahwa Tuhan tetap menyertai keluarga kami. Sampai terakhir kemarin beberapa minggu lalu, suami saya juga akhirnya terpapar COVID-19, dan puji Tuhan hari ini sudah sehat, sudah bisa kembali beraktivitas. Saya sungguh mengucap syukur buat penyertaan Tuhan dalam hidup saya, keluarga besar saya, sehingga kami semua bisa dan Tuhan mampukan melewati badai COVID-19 di keluarga kami. Saat itu memang kami down sekali, kami takut, kami stres, tapi puji Tuhan, Tuhan menguatkan dan memampukan kami melewati itu semua. Bahkan Tuhan mencukupkan dana biaya apapun yang kami perlukan untuk proses kesembuhan kami semua. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, dan saat ini Tuhan ingin memberikan kesaksian, memberikan kuasanya kepada kami, dan juga kami mendukung dalam doa untuk teman-teman, mungkin saudara, sahabat yang saat ini sedang terpapar COVID-19. Tetap semangat, tetap berdoa, yakin dan percaya Tuhan Yesus pasti menyembuhkan. Kalau Tuhan sudah menyembuhkan saya dan keluarga, pasti Bapak Ibu juga Tuhan Yesus sembuhkan. Terima kasih, kiranya kesaksian ini menjadi berkat, menguatkan kita semua bahwa Tuhan Yesus ajaib, segala hormat, puji, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus sekarang dan sampai selama-lamanya. Shalom, Tuhan memberkati. Terima kasih Mam Saula, kesaksian yang sungguh sangat memberkati. Mungkin ada banyak rekan-rekan kita, saudara kita, atau bahkan kita sendiri yang pernah terpapar COVID-19. Terkadang kita bertanya kepada Tuhan, kapankah Tuhan pandemi ini akan berakhir? Tapi kita mau datang kepada Tuhan dan mengatakan kepada Tuhan, Bapa, ajarku mengerti. Mari kita naikkan pujian ini. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan dibacakan, mari kita pujian ketiga, ajarku mengerti.
Baik, Bapak Ibu, kita akan dengarkan firman Tuhan oleh Ibu Lelawati Hatumesen. Silakan, Ibu. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Kita akan bersama-sama masuk di dalam firman Tuhan. Dan sebelum masuk di dalam firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapak di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami orang tua SKK bersehati mau memulai tahun ajaran baru kami dengan bersama Tuhan. Dan biarlah kami juga bersehati mau tunduk di dalam kehendak Tuhan. Dan biar di tengah-tengah pergumulan hidup kami ini, kami boleh mengalami pertolongan Tuhan demi pertolongan Tuhan. Oleh karena selalu ada firman buat kami yang meneguhkan kami. Dan Bapa di surga, kami mau belajar bersama-sama. Baik melalui pujian, mau melalui kebenaran firman. Dan biarlah ya Tuhan pada malam hari ini, waktu pemberitaan firman, kami bersama-sama ya Tuhan, bertumbuh. Kami bersama-sama diteguhkan, kami bersama-sama dikuatkan, dan kami bersama-sama ya Tuhan, boleh memiliki pengharapan dan sukacita di masa-masa yang sulit ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkat yang menyampaikan dan juga mendengarkan. Kami bersama-sama ditolong oleh Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, dan harapan hidup kami berdoa dan percaya. Amin. Bapak Ibu sekalian, tema yang akan kita bicarakan malam hari ini adalah pengharapan dan sukacita di tengah pandemik. Bapak Ibu, kalau kita bicara pengharapan dan sukacita di pandemik, kita akan menemukan banyak masalah gitu ya. Kok bisa di tengah-tengah pandemi kita bisa memiliki pengharapan dan sukacita? Tadi salah satu kita sudah mendengar dari Ibu Saula, pengharapan dan sukacita, bagaimana Tuhan menyembuhkan, bagaimana Tuhan menolong seisi rumah mereka, begitu ya. Itu pengalaman ya yang boleh dialami oleh Bu Saula. Tapi bagaimana pengalaman yang lain, gitu ya? Kita akan bersama-sama masuk. Nah, ketika bicara pengharapan dan sukacita, ini bukan hanya dibutuhkan di zaman sekarang oleh karena pandemi. Namun di dalam kehidupan anak manusia itu sudah Tuhan sediakan, gitu ya. Mari kita bersama-sama melihatnya. Ini saya ambil dari Kompas, virus corona meneror dunia. Tetapi ada berita sukacitanya, ada berita pengharapannya. Ternyata oleh karena virus ini, maka banyak orang yang tidak keluar rumah, pesawat penerbangan berkurang, kendaraan keluar berkurang, maka tingkat polusi menurun. Itu adalah kondisi gitu ya, kondisi di mana di tengah-tengah keterpurukan kita melihat ada harapan-harapan gitu ya. Dan kemudian dikatakan air di kana-kana semakin jernih, bahkan bisa lihat ikan begitu ya dikatakan ya. Itu laporan-laporan dari berbagai negara. Kita lihat ada begitu banyak harapan yang muncul gitu ya. Kemudian ketulusan, tadi kita bisa mendengar ya kesaksian dari Bu Saula, bagaimana sekeliling menjadi peduli. Ini bukan hanya terjadi di lingkungan kita, tetapi ketika kita melihat gitu ya, informasi-informasi yang disediakan oleh media, kita bisa melihat orang bersama-sama, saling membantu, saling membahu gitu ya. Kita melihat itu terjadi. Kemudian kita melihat gelombang kreativitas berkembangnya luar biasa. Ya, bagaimana menjadi berkat di tengah-tengah tidak ada harapan itu ya. Itu terus berkembang. Itu terus berkembang ya. Dan kita lihat ya, keluarga dengan keluarga yang tadinya kurang erat menjadi demikian erat oleh karena apa? Kondisi pandemik ini. Membuat keluarga harus berkumpul. Ada nggak pergesekan? Ada. Tapi di situ semakin erat keluarga itu. Kita bersyukur nggak untuk masalah ini ya? Saya bersyukur ya, waktu awal kita lockdown, Tuhan menyediakan 3-4 bulan buat saya. Supaya pas saya bersama-sama suami saya, almarhum suami saya gitu ya, kami punya waktu lebih lagi daripada sebelumnya ya. Bersyukur untuk hal itu ya. Nah itu kita bisa melihat ketika virus corona meneror dunia dan ada di sekeliling kita. Ini kita melihat masih banyak hal lagi yang mungkin saya tidak reportkan gitu ya, sampaikan. Tapi di sini kita lihat berbagai hal yang baik itu boleh terjadi. Nah Bapak Ibu sekalian, kita lihat ketika di tengah-tengah teror ini ya, kita dibawa siapa sih manusia ini? Mari kita lihat sana. Manusia sejak dia lahir, sejak dia ada di janin, dia ada harapan nggak? Itu ada ya. Janin itu ketika tahu hamil, orang tua berharap janin ini boleh bertumbuh, berkembang dengan baik.
sampai pada waktu lahirnya. Ada harapan. Ketika lahir, sukacitanya bukan main. Betul? Nah, ketika lahir sampai sebelum masuk kepada kematian itu, dalam perjalanan hidup anak manusia, ada harapan, ada sukacita, ada. Itu dikaruniakan oleh Allah. Ya, kepada manusia. Manusia hidup itu manusia memiliki pengharapan dan memberikan kekuatan dan sukacita. Dan itu dijalani. Hari ini ibu-ibu dan saya, bapak ibu dan saya bersama-sama, kita ada pengharapan, ada. Kalau nggak ada pengharapan hari ini kita tidak ada di tempat ini, bukan? Tidak akan di depan kamera, tidak akan hadir di dalam ibadah bersama ini. Karena kita memiliki pengharapan. Jadi sepanjang hidup kita, apapun masalahnya selalu ada harapan. Selalu tersedia sukacita bagi kita sekalian sampai pada kematian itu sendiri. Nah, mari kita dimulai dari mana sih harapan itu sendiri, Bapak Ibu sekalian, asal muasal pengharapan dan sukacita itu dimulai dari mana? Ya, nah sebelum saya masuk ke firman Tuhan, ini Bapak Ibu sebelumnya ini beberapa hari yang lalu ya saya ambil foto ini di Jalan Minangkabau dan saya ikut ngantri nih ya Bapak Ibu. Ngantri karena ada yang memerlukan oksigen dan cari di mana-mana nggak dapat. Nah pas ini dekat rumah, jadi saya ngantri. Boleh dia tulis maaf oksigen habis, tapi kami ngantri nggak Bapak Ibu? Ngantri, ya tukang yang punya toko bilang habis belum datang. Kami ngantri. Kami punya pengharapan nggak Bapak Ibu? Punya, karena kami memiliki pengharapan, maka kami ngantri, ya. Kami ngantri. Ini dari jam 7:30 dapatnya itu sekitar jam 2, 2:30. Dan kami dijemur di tengah jalan. Ini tempat yang keempat saya datangi. Jadi waktu saya datang pertama di sini, tulisnya begitu, kami disuruh pulang, gitu ya. Tapi berikutnya saya keliling-keliling nggak dapat. Akhirnya saya balik lagi ke tempat ini ya. Dan saya udah banyak orang ngantri, ikut ngantri juga. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika melihat ada truk oksigen datang, semuanya langsung berdiri, gitu ya, langsung berdiri. Akhirnya gitu katanya, akhirnya ya. Nah, begitu truknya mulai turunin oksigen, aduh senengnya bukan main ya. Semuanya tersenyum. Karena kenapa mereka tersenyum? Karena di rumah mereka, di tetangga mereka sedang menantikan oksigen. Kenapa oksigen demikian penting? Ketika COVID itu menyerang, sesak nafas itu terjadi, memerlukan oksigen. Dan saya ikut ngantri ya di situ ya. Kenapa saya ikut ngantri? Karena ada yang memerlukannya. Ada yang memerlukannya. Jemur-jemuran, iya jemur. Nggak ada yang berani tuh meninggalkan tabung oksigennya Bapak Ibu sekalian ya. Duduk di situ berjejer panas-panasan. Kenapa? Tabung oksigen sekarang ada uang nggak dapat dibeli loh. Sekarang satu tabung oksigen yang kecil 7 juta. Ngeri ya. Isi oksigennya murah, tapi untuk mendapatkannya luar biasa. Luar biasa ya. Demi sebuah kehidupan, manusia berjuang. Ya, manusia berharap untuk boleh memperpanjang, untuk boleh mempertahankan hidup. Itu manusia. Itu ada di dalam diri manusia yang Allah karuniakan. Berjuang untuk bertahan hidup. Dan itu diperjuangkan oleh keluarga yang sehat ya. Nah kita lihat di sini hal yang luar biasa boleh dialami ya, boleh dialami. Oke. Nah Bapak Ibu sekalian, di dalam Alkitab mengingatkan kepada kita, Allah ketika membuat alam semesta dan berserta dengan manusianya, harapan Allah dan sukacita Allah adalah apa? Manusia boleh bersama-sama dengan Dia. Kenapa demikian? Karena dikatakan di dalam kitab Kejadian bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan bukan hanya gambar dan rupa Allah saja atau sifat dan karakter Allah yang diberikan kepada manusia, tapi Allah juga mengaruniakan nafas hidup. Allah menghembuskan nafas hidup itu kepada manusia. Maka manusia itu disebut makhluk hidup. Itu di Kejadian 2 ayat 7. Disinilah kita mau katakan apa? Allah rindu. Allah inginkan, Allah harapkan manusia bersekutu, senantiasa bersekutu dengan Dia. Bersama-sama dengan Allah, mengelola gitu ya. Allah mempercayakan taman ini untuk manusia kelola. Namun Bapak Ibu tahu ya, Bapak Ibu tahu apa yang terjadi.
apa yang Allah harapkan, itu tidak terjadi. Ya, apa yang Allah harapkan itu tidak terjadi. Nah, kenapa tidak terjadi Bapak Ibu sekalian? Di sini kita bisa melihat bersama-sama, yaitu ketika harapan Allah manusia bersama-sama dengan boleh bersama-sama dengan Allah itu tidak terjadi. Nah, bisa tidak terjadi kenapa? Karena ketidakpercayaan manusia. Mungkin nanti akan dibacakan oleh Bu Devi, Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Silakan Bu Devi. Ya. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Demikian firman Tuhan. Makasih Bu Devi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini bagian Alkitab ini selalu kita katakan ini adalah larangan Tuhan, bukan? Sebenarnya ini bukan sebuah larang, sebuah perintah yang Allah berikan adalah untuk menguji. Ya, bagaimana manusia diberikan kehendak bebas untuk memutuskan. Apakah dia memutuskan untuk mempercayai apa yang Allah katakan? Pasti engkau mati. Apakah manusia mau pegang, mau percaya? Itu masalahnya kan. Tetapi dalam perjalanan kita mencatat bagi kita, manusia justru tidak mempercayai apa yang Allah katakan. Pasti engkau mati. Kemudian manusia memakannya gitu ya. Manusia melewatinya. Manusia memakannya, manusia tidak mempercayai Allah. Lebih mempercayai pihak yang lain. Yang menjanjikan bisa menjadi sama seperti Allah. Itu yang terjadi. Oke. Akibat ketidakpercayaan. Ya. Nah, ketika akibat ketidakpercayaan membuat keterpisahan itu terjadi. Kejadian 3:8 mungkin bisa dibacakan kembali Bu Devi. Kejadian 3 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih Bu Devi. Bapak Ibu sekalian, keterpisahan ini terjadi. Kita lihat di mana? Ketika manusia tidak percaya, manusia melakukannya, maka terjadi keterpisahan. Nah, keterpisahan itu terjadi, kita lihat, manusia sembunyi. Manusia sembunyi dari Allah. Kenapa? Allah Maha Suci, Allah kudus adanya. Manusia menjadi tidak suci dan tidak kudus lagi. Manusia tidak bisa berhadapan dengan Allah. Maka yang dia bisa lakukan adalah dia sembunyi, keterpisahan. Nah, di sini kita bisa melihat ketika manusia terpisah dari Allah, apa yang terjadi? Hidupnya itu sangat-sangat mengerikan. Sangat-sangat mengerikan. Gitu ya. Ketika Sang Pencipta ditinggalkan oleh ciptaannya. Nah, kita bersyukur, kita mencatat bagi kita sekalian, Bapak Ibu sekalian. Ternyata Allah adalah Allah yang setia. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Allah sungguh bertanggung jawab. Allah sungguh bertanggung jawab. Dengan keputusan manusia, Allah tidak meninggalkan. Bahkan Allah memberikan harapan. Mari kita bersama-sama kembali melihat Kejadian 3:15. Silakan. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, ketika manusia terpisah ini, ketika Allah sedang memberikan sanksi hukuman gitu ya, di tengah-tengah hukuman kita bisa melihat kasih dan keadilan Allah muncul. Inilah yang memberikan manusia memiliki pengharapan. Pengharapannya di mana dikatakan akan terjadi ya, aku akan mengadakan permusuhan di antara engkau dan perempuan ini ya, antara keturunanmu dan keturunannya. Tapi yang menarik adalah keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya.
Ini artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kekalahan di pihak si iblis itu pasti terjadi. Dan inilah pengharapan manusia ketika terpisah dari Allah. Kita lihat ya, Allah luar biasa ya. Ketika memberi hukuman, di situ memberi hukuman kepada si iblis, di situ kasih Allah, pengharapan Allah nyata. Itu apa? Kemenangan ada di pihak Allah. Melalui apa? Keturunan perempuan. Dan kita tahu siapa keturunan perempuan itu? Yaitu di dalam diri Tuhan Yesus. Itu nanti digenapi di dalam perjanjian baru. Oke, ini perjanjian lama itu ya. Di awal peristiwa keterpisahan ini, manusia memiliki pengharapan. Adam dan Hawa dan keturunannya memiliki pengharapan. Oke, mari kita lihat satu lagi. Tidak sampai di situ Allah berkarya, Bapak Ibu sekalian. Mari kita lanjutkan. Ada satu sukacita yang mereka boleh mengalami. Mari silakan. Ya. Kejadian 3 ayat 21, demikian bunyi firman Tuhan. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Bapak Ibu sekalian, ketika manusia mengalami keterpisahan pertama itu, manusia merasa dirinya telanjang. Dan mereka menutup bagian-bagian yang dirasa telanjang itu dengan pohon daun ara. Itu tidak permanen Bapak Ibu sekalian. Ya. Sebelum manusia diusir keluar dari Taman Eden, apa yang Allah lakukan? Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk dikenakan kepada manusia, untuk menutup aib manusia. Kita lihat ya, Allah luar biasa ya. Aib manusia tidak bisa manusia tutup dengan daun. Tapi aib manusia akan tertutup dengan kulit binatang. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Ada yang tak berdosa dikorbankannya. Ya, terjadi pertumpahan darah bukan? Nah, ini peristiwa pertumpahan darah yang pertama. Untuk apa darah ditumpahkan? Untuk menutup aib manusia. Binatang dikorbankan, kulitnya diambil untuk menutup aib manusia. Itu Allah kerjakan di dalam kehidupan Adam dan Hawa. Ya, ada penebusan yang boleh mereka alami. Keturunan mereka alami. Mereka yang berbuat, keturunan mereka memiliki pengharapan. Memiliki penebusan, aib ditutup. Sukacita yang luar biasa. Ini peristiwa Taman Eden. Jadi kita lihat Allah dari awal penciptaan sampai hari ini, Allah adalah Allah yang memiliki janji yang bisa kita harapkan. Dan Allah adalah sumber pengharapan. Karena kenapa dia mencipta dan dia merancang semua. Dan ketika segala sesuatu tidak sesuai dengan standar terjadi, Allah tidak tinggalkan. Tapi Allah terus menopang, Allah terus mendampingi. Itu pengharapan luar biasa. Ya. Kalau manusia mengharapkan apa? Sembuh begitu ya. Itu sesaat. Kenapa ada di dalam diri manusia? Ini adalah gambar dan sifat Allah. Ada di dalam diri kita. Oke. Kita berharap gitu ya. Itu sudah diberikan kepada manusia. Oke. Mari kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam perjanjian baru kita lihat Yohanes 3 ayat 16. Gitu ya. Ini bisa dibacakan Yohanes 3 ayat 16. Kita hafal semua ayat ini. Silakan Bu Devi. Ya, Yohanes 3 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, terima kasih Bu Devi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita dibawa kembali di dalam perjanjian baru. Perjanjian lama adalah membuat untuk manusia memiliki pengharapan. Di dalam perjanjian baru, di dalam Yesus Kristus, manusia digenapi pengharapannya itu. Ya. Yaitu siapa yang percaya akan diselamatkan, memperoleh hidup yang baru. Kemudian apa? Memiliki kekekalan. Ini harapan
Bukan di dalam kesementara ini manusia memiliki harapan di dalam kekekalan. Luar biasa ya Allah ya. Kita ini hidup dalam kesementaraan, tapi di dalam kesementaraan ini kita mempunyai harapan-harapan kecil. Harapan-harapan kecil ini kalau terwujud, kita senang bukan? Contoh ya, yang tidak dapat kamar, yang tidak dapat ICU, yang antri di IGD, dapat. Itu harapan terjadi. Sukacita nggak? Sukacita. Bapak Ibu, dalam pelayanan saya ini, saya juga kontak-kontak rumah sakit ya, untuk IGD dan segala macam. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ada yang ngantri dari sore ya, sampai jam 11 malam, itu dia baru dipanggil untuk diperiksa. Ya, ada yang sudah ngantri 2 hari di IGD. Ngeri ya. Masih belum dapat. Ngantri 2 hari baru dapat IGD, baru diperiksa. Bahkan ada yang tidak dapat. Kemudian apa? Meninggal. Saya mau katakan, baik kita sembuh, ada pengharapan, ada sukacita. Tapi ada yang meninggal. Ada harapan, ada sukacita nggak? Ada. Harapannya di mana? Dia memiliki Kristus. Ada sukacita? Ada. Dia kembali kepada Sang Pencipta. Itu harapan tertinggi di dalam kehidupan anak manusia. Nah, Yohanes 3:16 mengingatkan kepada kita. Dalam zaman yang tidak ada harapan ini, dalam zaman yang suram ini, dalam kondisi pandemik seperti ini, kita diingatkan, Allah sudah memberikannya buat kita. Dan itu sudah dinyatakan bagi kita. Ketika harapan-harapan kecil ini tidak terwujud, ingat, harapan kekal tidak boleh lepas. Oksigen boleh tidak dapat ya. Bahkan oksigen, 1 tabung kecil yang 1 kubik itu biasanya 18.000 menjadi 35.000. Menjadi 50.000. Ada uang, tidak ada barang. Ngeri ya. Ada uang, tidak ada barang. Cari seharian. Ya, ada jemaat saya ya. Dia cari seharian, dia tidak dapat. Esok hari, dia cari lagi. Dan dia baru dapat sekitar jam 12 siang. Kalau di rumah butuh oksigen, itu 12 siang baru dapat, kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Ya, ini harapan-harapan untuk menyambung hidup. Kita kejar. Kita bayar harga. Itu hal yang luar biasa. Ketika dapat, sukacitanya luar biasa. Bapak Ibu sekalian, mari kita ingat. Ada harapan dan sukacita menanti kita, yaitu di dalam kekekalan. Dunia ini boleh tidak memberikan harapan kepada kita. Tapi di dalam Yesus Kristus ada harapan, ada sukacita menanti kita. Gampang ngomongnya? Nggak gampang Bapak Ibu sekalian. Saya sharing sedikit ya. Di awal lockdown itu bulan Maret ya. Di bulan sekitar April atau Mei, anak saya masuk rumah sakit karena demam. Begitu masuk rumah sakit, foto torak. Apa yang terjadi? Dokter bilang, menduga bahwa ini kena virus corona, COVID. Sebagai ibu, lemes nggak Bapak Ibu sekalian? Lemesnya bukan main ya. Di IGD waktu itu belum memeludak ya. Saya lemesnya bukan main. Saya lemes. Ketika di tengah-tengah mendengar hal itu, nah akan protokolnya diisolasi. Berarti anak saya akan diisolasi, akan tinggal sendiri. Pada saat itu apa yang saya kerjakan sebagai ibu? Saya menghampiri anak saya. Saya katakan, ini pelayanan saya di tengah-tengah jemaat, saya lakukan standarnya ini ya. Saya lakukan terhadap jemaat, terhadap keluarga saya juga saya sama. Saya tanya, saya bicara sama anak saya. Joshua, kamu percaya Tuhan Yesus juru selamat pribadimu? Percaya mah, Tuhan Yesus juru selamat pribadi saya. Oke, itu pertama. Bersyukur ya. Di dalam diri dia ada keselamatan, ada harapan. Kedua saya katakan, selama ini mama tidak tahu apa yang sudah kamu kerjakan. Melukai Tuhan atau tidak. Kamu tidak mencapai sasaran yang Tuhan ingat, mama tidak tahu. Saat ini kamu secara pribadi berdoa, minta diampuni. Minta ampun kepada Tuhan. Karena kenapa? Minta ampun. Kita tidak mau membawa sampah pulang. Bereskan sebelum kesempatan itu hilang. Karena saya tidak tahu apakah anak saya akan tetap ada. Saya nggak tahu itu ya Bapak Ibu. Maka saya mempersiapkan. Ketiga saya tanya, ada tugas tanggung jawab kamu yang belum dikerjakan nggak? Lisin. Ya, kamu ini kirim ke mama WA-nya.
Dia lisin. Ini belum kerjaan, harusnya dia kirim ke saya. Nanti saya akan kerjain. Keempat, saya mau katakan, Anda akan masuk ke ruang isolasi sendiri. Tapi ingat, kamu tidak pernah sendiri. Karena kamu punya Tuhan Yesus, Juru Selamat itu. Dia akan mendampingimu di dalam kesendirian kamu itu. Bisa saja kamu lewat tanpa didampingi oleh mama papa. Kamu hanya sendiri. Oke? Tapi ingat, tidak pernah sendiri. Itu persiapan sebelum dia masuk di ruangan isolasi. Mengapa saya lakukan demikian? Karena ada harapan, ada pengharapan. Dan saya tahu akan ada sukacita, karena akan bertemu kembali ketika kita kembali kepada Bapa di surga. Itu sukacita. Ya, tapi manusia bisa nggak sempat down, sempat just gitu ya. Sempat saya pun alami seperti orang-orang yang mengalami. Tapi disitulah saya dibawa kembali Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Dialah yang merupakan sumber pengharapan kita, dan dia adalah jaminan hidup kita, dan dia juga yang memberikan kekuatan dan sukacita. Jadi di tengah-tengah perjalanan hidup ini banyak sekali tekanan hidup ini, banyak sekali ketidakmungkinan. Hari ini orang mintanya apa? Sehat, bukan? Ya, mintanya sehat. Minta kaya lagi enggak? Enggak. Kaya tidak bisa memberikan hidup. Ya, kaya tidak bisa. Orang butuh apa? Sehat ya. Tapi sehat cukup enggak? Tidak bisa kita bilang hari ini saya bisa menjaga kesehatan. Tidak tahu dari mana terpaparnya COVID. Ya, saya bertemu kemarin dalam minggu kemarin melayani orang yang kena COVID. Nah, dia jenisnya agak berbeda. Ibu ini teriaknya bukan main. Dia tiba-tiba seluruh badan kaku. Dia tidak bisa bicara. Tangannya terlipat-lipat. Dan ketika dia sesak napas, dia seperti melayang. Nah, karena dia call saya gitu ya. Dan dia bilang, Bu, saya nggak bisa napas gitu ya. Terus ngomong terpatah-patah. Saya mendengar di tengah-tengah pelayan sedih nggak? Sangat-sangat sedih. Ya. Demikian virus itu menyerang. Dia bilang, saya itu sampai sedemikian. Dia berjuang melawan. Karena kenapa? Dia memiliki pengharapan di dalam Kristus. Dia bilang, saya harus lawan virus ini. Kalau saya sudah lawan, Tuhan mau sembuhkan, saya bersyukur. Tapi kalau saya sudah lawan dengan iman saya, tidak disembuhkan, saya dipanggil pulang, saya siap. Anaknya 2 gitu ya. Itu seperjuangan yang luar biasa. Tapi di tengah-tengah perjuangan melawan virus COVID itu, kita mau katakan ada pengharapan. Hari ini mungkin ada sebagian mungkin bukan masalah COVID, tapi kehidupan yang lain yang sangat menekan. Ya, sangat menekan. Bisa perekonomian berantakan, bukan Bapak Ibu? Relasi dengan anak di tengah-tengah keluarga itu juga bisa menekan kita. Tapi sekali lagi kita diingatkan, di dalam Kristus Yesus ada pengharapan, ada sukacita. Dan kita tahu Bapak Ibu sekalian, Roma 8:28 mengingatkan kepada kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini jaminan dan ini harapan. Allah tidak pernah diam. Allah tidak pernah tinggalkan kita. Tapi Allah bekerja. Allah turut bekerja. Dan inilah penghiburan dan pengharapan dan sukacita bagi kita. Segala sesuatu boleh menghampiri hidup kita. Tapi sekali kita mau katakan, Allah turut bekerja. Kita aminkan bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. Tidak pernah dia bekerja setengah-setengah. Tidak pernah dia bekerja untuk mendatangkan kecelakaan bagi kita. Tapi selalu kapak mendatangkan kebaikan. Ini yang Allah kerjakan di dalam hidup kita. Ini pengharapan tertinggi yang boleh manusia miliki dan boleh manusia pegang erat-erat. Dan harus pegang erat-erat. Saya mau katakan, kita pegang erat-erat. Ya, kita pegang erat-erat. Bahwa mengaminkan. Menurut manusia buruk, menurut manusia tidak baik. Tapi mari kita katakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dan sekali lagi saya mau tutup firman Tuhan pada malam hari ini
pengharapan di tengah pandemi. Keluarga tentu menghendaki apa? Sehat bukan? Yang di rumah sakit tentu menghadapi pulih total bukan? Dan sebelum meninggal, sampai kepada meninggalnya, surga tujuanku bukan? Harapan tertingginya di situ ya. Mungkin ada yang keterpurukan di ekonomi, ya, ingin pulih secara ekonomi. Keluarga ingin pulih, iya. Tapi sekali lagi, semuanya pengharapan di dalam dunia ini sangat terbatas. Ada batasannya. Tapi di tengah-tengah keterbatasan hidup kita ini, ada pengharapan kekal. Yaitu, di dalam Yesus Kristus, kita memiliki pengharapan kekal. Kita memiliki jaminan kekal. Dan itu tidak bisa kita lepaskan. Oke, amin. Mari kita bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kami diciptakan menurut gambar dan rupa-Mu. Dan Engkau Tuhan Allah yang memberikan nafas hidup kepada kami ini, memberikan jaminan hidup. Bukan pada masa hidup kami di dunia yang fana ini. Melainkan Engkau memberikan pengharapan dan sukacita hidup kami sampai pada saat kami menghadap Engkau. Tuhan terima kasih untuk jaminan hidup yang luar biasa Engkau berikan waktu manusia diciptakan. Dan kami boleh menikmatinya. Bapa di surga, apabila di dalam perjalanan hidup kami ini, dalam keseharian ini, dalam kefanaan kami memiliki pengharapan-pengharapan kecil. Kiranya Tuhan menolong kami boleh melihat pengharapan terbesar dalam hidup kami ada di dalam Engkau. Itu di dalam kekekalan bersama dengan Engkau. Dan ketika kami menjalani di dalam kefanaan, kami juga mau memperjuangkan kekekalan. Di dalam kefanaan kami mau mengejar kekekalan. Mari Bapak Tuhan tolong kami. Kami berdoa untuk setiap keluarga, setiap yang terlibat di dalam kehidupan sehari-hari, yang hari ini hadir. Kami tidak tahu apapun pergumulannya, tekanan hidup. Bisa saja membuat kami sekalian kehilangan harapan dan sukacita. Bapa di surga, ke malam hari ini, mari bawa kami kembali. Bahwa ada Engkau yang sedang bekerja bagi kami. Engkau tidak pernah tertidur, Engkau tidak pernah membiarkan, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena kami milik-Mu, kami memiliki pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Ada kalanya pengharapan yang kami harapkan itu tidak secepat yang kami inginkan. Tuhan tolong kami. Dan kiranya semuanya yang sedang terjadi menolong kami, membawa kami melihat Allah kami yang kami kenal dan Yesus, Allah yang luar biasa. Allah yang luar biasa. Berbagai peristiwa boleh terjadi, kami boleh melihat Allah di dalam setiap peristiwa hidup kami. Mari Bapak tolong kami. Terima kasih ya Bapak untuk firman-Mu pada malam hari ini. Teguhkan perjalanan iman kami sampai akhir hidup kami. Dan biar iman kami tidak luntur oleh karena pengharapan-pengharapan kecil yang tidak kami dapatkan. Melainkan pengharapan-pengharapan kecil yang tidak kami dapatkan justru memperteguh iman percaya kami. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, pengharapan dan sukacita hidup kami, kami berdoa dan percaya. Amin. Saya serahkan kembali kepada Bu. Silakan Ibu Grace. Mari Bapak Ibu kita kembali bersatu dalam doa syafaat kita. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan Yesusku yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih pemeliharaan-Mu Tuhan, untuk segala hal yang telah Kau berikan pada kami hari ini, sehingga kami Tuhan boleh bersatu Tuhan, segenap keluarga besar SKK, baik Jakarta maupun Cibubur Tuhan, untuk bersama-sama beribadah Tuhan, menyambut Tuhan tahun ajaran yang baru. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu Tuhan, yang telah kembali menguatkan kami Tuhan, bahwa di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, kami mempunyai pengharapan yang terbesar, yaitu bahwa kami mempunyai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau Tuhan yang mendatangkan segala kebaikan bagi dalam hidup kami ya Tuhan. Sungguh ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas pengharapan ini yang membawa sukacita untuk kami. Pada saat ini kami juga berdoa untuk Ibu Lelawati Tuhan,
yang telah menyampaikan isi hatimu. Kiranya terus Kau memberkati ibu ini Tuhan, Kau berkati kesehatan keluarga Tuhan, pelayanan dan pekerjaannya dengan lebih lagi. Kami juga saat ini ingin mendoakan Tuhan untuk SKK Tuhan, untuk mereka yang Kau tempatkan di badan pengurus yayasan, direktur Tuhan, rohaniawan, korlok, dan juga kepala sekolah dari KBTK hingga SMA Tuhan, di kedua sekolah yang ada. Tuhan memberkati mereka Tuhan, Kau menolong para pemimpin ini Tuhan, dengan hikmat dan kebijaksanaan dari Engkau, sehingga setiap keputusan yang mereka ambil adalah keputusan yang sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan, untuk membawa kebaikan Tuhan di sekolah kami ini. Kami berdoa untuk guru-guru Tuhan, kiranya Tuhan terus beri kesabaran, Tuhan beri kreativitas yang lebih lagi Tuhan, untuk dapat mendidik anak-anak kami. Kau memberkati juga para karyawan Tuhan dari tingkat terendah hingga tingkat tertinggi. Tuhan mampukan mereka Tuhan untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan baik ya Bapak. Kami juga mendoakan para siswa Tuhan, anak-anak kami Tuhan dari KBTK hingga SMA. Kau kenal masing-masing mereka, Kau tahu rancangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah mereka tetap sukacita, mereka tetap semangat Tuhan dalam belajar di tahun ajaran yang baru Tuhan, walaupun masih harus belajar secara online. Kami juga mendoakan Tuhan para keluarga besar SKK Tuhan yang mungkin saat ini Tuhan mengalami pergumulan Tuhan, baik karena sakit penyakit maupun kedukaan, juga masalah rumah tangga maupun ekonomi. Kami tidak bisa menyebut mereka satu persatu Tuhan, tapi Engkau mengenal mereka yang sekarang sedang dalam pergumulan. Kiranya Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka sedang mengalami kedukaan, Tuhan hibur Tuhan. Mereka mengalami segala pergumulan baik ekonomi maupun juga rumah tangga, Tuhan berikan jalan keluar Tuhan. Biarlah ya Tuhan segala pergumulan mereka Tuhan, mereka juga mempunyai iman untuk menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Mereka punya kesabaran ya Tuhan. Kami juga saat ini berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan lawatlah negeri kami Tuhan. Tolonglah negeri kami ya Bapa. Kau berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri beserta jajaran pemerintah yang lainnya Tuhan. Yang saat ini mungkin Tuhan mereka harus segera mengambil kebijakan Tuhan dalam memutus mata rantai COVID ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kalau saat ini Tuhan beberapa kebijakan telah dikeluarkan, baik PPKM, vaksinasi massal Tuhan maupun baru saja juga pemberian obat gratis bagi mereka yang isoman. Kiranya Tuhan Kau terus memberkati mereka ini Tuhan, sehingga segala kebijakan ini Tuhan membawa kebaikan ya Tuhan Yesus. Kami juga memohon kiranya Tuhan Kau menolong juga para rakyat kami agar mereka ya Tuhan mau taat kepada pemerintah Tuhan, mau taat pada prokes, mau taat segala peraturan dikeluarkan, benar-benar ya Tuhan taat sehingga pandemi ini Tuhan bisa segera lajunya menurun Tuhan, terutama yang terpapar dengan COVID ya Bapak, sehingga negeri kami boleh kembali Tuhan menurun, mereka yang menderita sakit Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk para tenaga kesehatan Tuhan, para relawan yang terus berjuang merawat mereka yang sakit. Tuhan lindungi mereka, Tuhan mereka beri kesehatan Tuhan, Tuhan beri juga kemampuan yang lebih lagi Tuhan di saat seperti ini yang tentu tidak mudah. Mereka harus meninggalkan keluarga, mereka harus bekerja keras ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Kau ada beserta mereka juga. Tuhan, kami mau serahkan segala kekhawatiran kami, ketakutan kami ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya Engkau-lah harapan kami Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, apapun boleh terjadi, tapi Engkau adalah Tuhan yang besar, Tuhan kami yang selalu mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Kami mau serahkan doa permohonan kami ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman dari bidang kerohanian SKK. Undangan persekutuan doa. SKK Jakarta mengadakan persekutuan doa dilaksanakan pada setiap bulan. Untuk perdana akan dilaksanakan pada hari Jumat 6 Agustus 2021 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. SKK Cibubur, persekutuan doa dilaksanakan tiap minggu pada hari Senin. Untuk perdana hari Senin 19 Juli 2021 pukul 19.00 sampai 19.45 waktu Indonesia bagian Barat. Kebaktian orang tua gabungan SKK Jakarta dan SKK Cibubur akan kembali dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2021 dengan tema Menjadi Orang Tua Bijak di Tengah Pandemi. Sebagai pelaksana ibadah SKK Jakarta, dimohon kepada Mama Papa yang hadir ibadah pada malam hari ini, bulan depan bergabung bersama kembali untuk ibadah dan mengingatkan Mama Papa yang lainnya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman dari Bapak Maratur Siahaan Korlok SKK Cibubur. Terima kasih Bu Linda. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, Bapak Direktur, Bapak Pendeta Widianto Yong, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Ibu Lilan sebagai Koordinator Lokasi SKK Jakarta, Bapak Ibu Pengurus Komite Jakarta dan Cibubur, Ibu Ketua Komite Jakarta, Ibu Dewi Irawan, dan Ibu Ketua Komite SKK Cibubur, Ibu Ika Ratri. Kami sampaikan kepada orang tua siswa baru, BTK, SD, SMP, dan SMA. Pada malam hari ini, kami mau menyampaikan beberapa informasi sekolah. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada pengurus komite yang telah bekerja pada periode yang lalu. Demikian juga Parents Club dari tiap-tiap jenjang. Terima kasih atas pelayanannya dan juga komitmennya pelayanan di Sekolah Kristen Ketapang Jakarta dan Cibubur. Yang kedua, SKK bekerja sama dengan Balkes Gereja Kristus Ketapang akan mengadakan sosialisasi vaksinasi untuk anak usia sekolah 12 sampai 17 tahun. Untuk SKK Jakarta itu akan dilakukan pada hari Senin 9 Juli pukul 4 sore sampai pukul 6 sore. Sedangkan untuk SKK Cibubur akan dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Juli pukul 4 sampai pukul 6 sore. Flyer yang sudah dan undangan yang sudah kami bagikan sebagai undangan buat seluruh orang tua, dan kami juga mengundang para siswa anak-anak yang sudah berumur 12-17 tahun agar dapat mengikuti sosialisasi tersebut. Adapun tujuan dari acara ini adalah untuk memberikan pemahaman, wawasan, dan informasi yang cukup kepada seluruh orang tua dan siswa sehingga proses vaksinasi yang kita ikuti secara mandiri maupun yang akan kami usahakan selalu dari sekolah, kami dalam masa sesuai dengan kebijakan pemerintah, kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan juga Dinas Kesehatan melalui puskesmas setempat. Untuk vaksinasi di lokasi, itu kami masih menunggu konfirmasi dari dinas yang terkait. Yang ketiga, di dalam mendukung kesiapan dan perhatian serta dukungan yang maksimal dari orang tua kepada
anak-anak kita. Kami mengevaluasi bahwa kami perlu memperlengkapi para melalui sebuah pelatihan yang dinamakan dengan Google for Parents. Ini berisi tentang pemahaman dan pemanfaatan aplikasi Google yang dipakai oleh siswa-siswa kita di sekolah, sehingga para orang tua dengan lebih mudah untuk mendampingi anak-anak kita di rumah. Untuk tanggal dan tempatnya, itu nanti kita akan informasi kemudian, tapi kami sangat mengapresiasi bahwa hingga saat ini 131 orang tua yang mendaftar, yang kami survei, benar untuk mengikuti pelatihan ini. Informasi selanjutnya akan kami sampaikan kemudian melalui grup kelas masing-masing. Dan untuk pelatihan ini, kita akan dilatih oleh Bapak Andreas Meko Makino dan juga Bapak Agus Ramanto sebagai bidang pendidikan SKK, di mana beliau ini berdua adalah sebagai Google Certified Educators, artinya sudah melampaui level tertentu, dalam hal ini level 2 dari pihak Google, yang akan siap Bapak Ibu semuanya. Kami berharap Bapak Ibu nanti dapat secara antusias mengikuti acara tersebut. Kemudian yang keempat, untuk pembagi buku dan seragam, siswa baru dan siswa lama akan diinformasikan melalui grup kelas masing-masing. Dan yang terakhir, untuk pertemuan orang tua siswa baru, itu dilakukan di lokasi masing-masing menurut waktu yang telah ditentukan. Akan juga diinformasikan melalui grup kelas masing-masing. Demikian informasi dari sekolah yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Ibu Linda Nurwe. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, tibalah kita di penghujung ibadah pada malam hari ini. Kita mendapatkan kekuatan baru melalui firman Tuhan yang sudah dibagikan. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada malam hari ini, mari kita naikkan satu pujian yang begitu indah. El Shaddai. Bapak Ibu orang tua terkasih, kita sudah masuk di penghujung ibadah malam hari ini. Sungguh menjadi kekuatan yang baru buat kita sedang mendengarkan firman Tuhan. Dan kita akan mengakhiri ibadah ini dengan menaikkan satu pujian supaya kita semakin dikuatkan, semakin diberkati menjalani tahun 2021. Allah
Kami persilahkan Bapak Pendeta Widiantoyong untuk memberikan doa berkat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita dengan menerima doa berkat. Bapa di surga, terima kasih, inilah akhir dari pertemuan ibadah kami, dari ibadah orang tua siswa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua yang sudah boleh kami jalani sepanjang sore tadi, menjelang malam, dan sampai saat ini. Kami mengucap syukur untuk berkat-berkat Tuhan yang sudah dicurahkan lewat firman Tuhan, lewat kesaksian, lewat puji-pujian, bahkan juga lewat doa-doa syafaat yang sudah boleh dipanjatkan. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan sebelum kami mau berpisah, untuk kami kembali dengan aktivitas kami, kegiatan kami, bersama dengan keluarga, mari ya Tuhan, biarlah Engkau juga memberkati kami dengan berkat-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus dan kasih Allah Bapa, serta pimpinan, pertolongan, penyertaan, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus tinggal atas saudara-saudara sekalian hari ini, dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, Bapak Ibu terkasih, kita sudah di penghujung acara ibadah pada malam hari ini. Terima kasih karena sudah bergabung. Kita berjumpa lagi bulan depan. Tetapi sebelumnya kita akan mengabadikan acara pada malam hari ini. Kami mohon kepada seluruh orang tua dan yang berpartisipasi untuk membuka kamera karena kita akan berfoto bersama. Ini ibadah perdana kita di tahun ajaran ini ya. Silakan dibuka kameranya, Bapak. Kau